Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Dr. Indah Permatasari SAMH. Saya merupakan dosen tetap program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Hukum Tata Negara. Mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah 20310030. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan untuk penyampaian materi dan 2 kali pertemuan untuk masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan mata kuliah dasar yang memberikan pemahaman secara komprehensif kepada mahasiswa berkaitan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan pemaparan berkenaan dengan pengertian dan ruang lingkup dari Hukum Tata Negara, sumber-sumber hukum dari Hukum Tata Negara. Kemudian mahasiswa juga akan mendapatkan pemahaman berkaitan dengan sejarah dan perkembangan ketatanegaraan, pemerintah daerah, serta hak asasi manusia dan kewarganegaraan, serta berkenaan dengan pengaturan dan persoalan pemilu dan kepartaian di Indonesia. Adapun CPL pada mata kuliah Hukum Tata Negara adalah CPL S3, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL kedua, yaitu CPL S4, berkenaan dengan berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian CPL P1 dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis persoalan hukum berdasarkan konsep-konsep teori secara profesional baik litigasi maupun non-litigasi. Sedangkan CPL keempat yaitu mahasiswa mampu melakukan komunikasi efektif, berpikir kritis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu hukum sebagai pembelajar sepanjang hayat. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup dari Hukum Tata Negara. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami sumber hukum utama dari Hukum Tata Negara. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis sejarah dan perkembangan dari ketatanegaraan di Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis peran pemerintah daerah dalam ketatanegaraan Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan mengklasifikasikan hak asasi manusia sebagaimana didapatkan oleh warga negara yang dilindungi oleh negara. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu memahami kegiatan serta pengaturan hukum dari pemilu dan kepartaian di Indonesia. Adapun bahan kajian dari mata kuliah ini terdiri dari 6 bahan kajian. Yang pertama adalah mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum tata negara. Kemudian yang kedua, sumber hukum tata negara. Yang ketiga, sejarah ketatanegaraan. Kemudian keempat, pemerintah daerah. Kelima, HAM dan kewarganegaraan. Dan yang terakhir adalah pemilu dan kepartaian. Adapun 3 komponen dalam proses pembelajaran ini adalah DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Perkuliahan Hukum Tata Negara dilaksanakan secara blended learning yang merupakan perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi Universitas Warmadewa, yaitu melalui lmswarmadewa.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online pada platform e-learning. Sedangkan untuk perkuliahan, kemudian diskusi interaktif maupun presentasi dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Baik, berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Hukum Tata Negara pada pertemuan ketiga yang menerapkan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mari kita saksikan. Oke, selamat siang. Oke, jadi hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Jadi minggu lalu kita sudah sempat bahas mengenai
apa itu hukum tata negara begitu ya. Kemudian apa objek dari hukum tata negara. Jadi mungkin masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan hukum tata negara sebelum nanti kita masuk ke materi baru hari ini ya. Materi sekarang itu adalah berkaitan dengan sumber hukum tata negara. Jadi sebelum masuk ke sumber hukum tata negara, mungkin saya mau minta pendapat rekan-rekan adik-adik mahasiswa terkait dengan pertemuan minggu lalu ya, berkenaan dengan apa itu hukum tata negara dan objek kajiannya apa. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, silahkan. Namanya siapa? Nama saya Cynthia. Ya. Menurut saya, hukum tata negara itu adalah cabang ilmu hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga pemerintahan dalam suatu negara atau hukum yang mengatur organisasi negara itu. Oke, hukum yang mengatur mengenai organisasi negara. Terima kasih banyak ya Cynthia. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Maria Dewi. Menurut saya, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugas dan wewenang, serta mekanisme hubungan di antara alat-alat perlengkapan negara. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi sudah ada dua pendapat yang memberikan pendapatnya berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur mengenai alat-alat perlengkapan negara atau lembaga negara ya, yang sering saudara dengar ya, termasuk juga tugas, wewenang, dan fungsinya. Kemudian minggu lalu juga kita sempat bahas mengenai objek kajian dari hukum tata negara. Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Imadi Arya Dinata. Menurut Iya. saya objek kajian hukum tata negara yaitu negara tertentu atau konstitusi suatu negara tertentu. Oke, terima kasih banyak Arya. Ya, jadi sekarang kita akan coba melihat lebih lanjut lagi. Tadi pengertiannya sudah, jadi saudara sudah paham ya mengenai apa itu hukum tata negara. Kemudian objek kajiannya apa. Sekarang kita akan coba masuk ke materi hari ini, yaitu berkaitan dengan sumber hukum tata negara, ya. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini ya. Jadi kalau dilihat di slide di depan, nah sumber hukum tata negara itu terbagi menjadi dua ya. Ada sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti yang material. Nah, sumber hukum tata negara itu sebenarnya apa sebelum kita masuk yang mana yang formil, yang mana yang material ya. Jadi sumber hukum tata negara itu adalah hal-hal yang menjadi dasar atau aturan hukum yang menjadi dasar atau punya kekuatan yang mengikat ya, yang menjadi asal aturan di bidang hukum tata negara. Jadi dia terbagi jadi dua. Ada yang disebut dengan sumber hukum yang material, mohon maaf, dan ada yang disebut dengan sumber hukum yang formil ya. Jadi apa bedanya sumber hukum material sama sumber hukum formil? Nah, itu berbeda ya. Jadi dia punya ciri yang berbeda. Kalau sumber hukum material ya, dia itu melihat dari segi sumber untuk membentuknya atau dari segi isinya. Jadi sumber hukum material dalam hukum tata negara adalah Pancasila. Ya. Sedangkan sumber hukum formil nih ya. Nah, itu dia dilihat dari bentuk formalnya. Jadi konkretnya adalah seperti ini. Boleh dilihat di slide di depan. Itu ada bagan ya. Ada sumber hukum yang material dan ada sumber hukum yang formil atau formal ya. Jadi di yang pertama itu materialnya adalah Pancasila. Kemudian sumber hukum formalnya dia terbagi menjadi 6 jenis sumber hukum yang formal ya. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar. Ya, pernah membaca Undang-Undang Dasar? Pasti pernah ya. Kemudian yang kedua ada undang-undang dalam arti luas. Kemudian ada traktat. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Itu juga sama-sama merupakan sumber hukum formal ya atau formil ya. Pernah dengar putusan MK? Pernah. Pernah melihat bentuk putusan MK? Belum pernah. Oke, itu juga merupakan salah satu bentuk dari sumber hukum yang formil ya. Bedanya MK sama MA apa? Ada yang mau ngasih pandangan nggak kira-kira? Ya, silahkan. Ya, jadi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ini berbeda ya. Kalau Mahkamah Konstitusi dia salah satu fungsi tugasnya sama dengan MA yaitu bisa melakukan judicial review ya, tapi produknya beda. Kalau Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi dia menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau Mahkamah Agung dia menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang gitu ya. Itu juga merupakan salah satu sumber hukum formal dalam hukum tata negara ya. Kemudian ada konvensi ketatanegaraan, oke. Dan yang terakhir ada doktrin atau pendapat ahli. Ya, jadi kalau kita lihat sumber hukum material itu ada Pancasila ya, seperti yang ada di depan ya. Kemudian sumber hukum formalnya atau formilnya dia terdiri dari 6. Ya, ada Undang-Undang Dasar nih ya. Kemudian ada undang-undang, kemudian ada traktat, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, konvensi ketatanegaraan dan doktrin ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini berkenaan dengan sumber hukum tata negara. Kemudian pertanyaannya, bagaimana halnya sumber hukum di negara lain yang menerapkan sistem hukum yang berbeda? Kalau kita kan civil law system. Gimana kalau negara yang menganut common law system? Nah, ini bisa dilihat di depan ya. Ada pendapat dari Daisy berkenaan dengan sumber hukum tata negara di Inggris, yang mana dia sistem hukumnya berbeda dengan kita. Kalau kita civil law system, mereka common law system. Nah, sumber hukum tata negara di Inggris itu dia terdiri dari 4. Yang pertama itu bisa dokumen of historical atau dokumen sejarah. Contohnya misalkan ada Magna Carta, pernah dengar ya? Kemudian Bill of Rights, nah itu juga masuk ke sumber hukum tata negara di Inggris ya. Kemudian ada undang-undang. Kemudian ada court decisions atau putusan hakim. Kemudian ada judgment law ya. Jadi kalau kita lihat memang sedikit perbedaan ya antara misalkan kalau kita bandingkan Indonesia dengan Inggris ya. Oke, nah salah satu sumber hukum formal dalam hukum tata negara adalah konstitusi ya, adalah konstitusi. Nah kalau kita lihat dari segi istilah, memang istilah yang digunakan di negara lain tentu saja berbeda ya dengan yang Indonesia. Jadi kalau di Inggris dia disebut sebagai constitution. Sekarang pertanyaannya, apakah konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar? Kira-kira sama atau tidak? Sama. Sama ya. Jadi ada 2 pendapat ya. Salah satunya adalah pendapat dari C.F. Strong. Nah, C.F. Strong ini menyamakan ya, pengertian konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar. Jadi kalau kita menyebut istilah konstitusi berarti dia sama dengan betul ya. Jadi C.F. Strong dia menyamakan istilah konstitusi dalam arti sempit ya. Dia melihat konstitusi dalam arti sempit itu sama dengan undang-undang dasar. Seperti itu ya. Ini pendapat dari C.F. Strong. Jadi menurut C.F. Strong, konstitusi ya sama dengan undang-undang dasar. Jadi dia melihat konstitusi dalam arti yang sempit ya. Ini pendapat dari C.F. Strong. Kemudian ada juga pendapat lainnya, misalkan dari Lord James Bryce yang menyatakan bahwa konstitusi itu berupa kerangka negara ya, yang diorganisasikan melalui hukum, kemudian menetapkan lembaga yang tetap dan mengakui fungsi dan hak-haknya. Nah, kira-kira kalau dianalogikan isi konstitusi kira-kira apa? Kalau misalkan kita lihat konstitusi dalam arti sempit, konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Isinya kira-kira apa? Yang mau menjawab? Oke, ya. Kalau misalnya aku yang pertama, menurut saya isi konstitusi adalah lembaga negara. Oke, mengatur mengenai lembaga negara. Ya, oke, terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin menjawab? Ya, kita ke sebelah kiri dulu ya. Silakan. Kan nama saya Kariwaya Prasetya, menurut saya pembagian kekuasaan. Oke, Wahyu ya, pembagian kekuasaan. Oke, silakan. Oke, Ananta mengatur mengenai bentuk negara. Nah, sekarang kita akan coba melihat bersama sebenarnya apa isi atau materi muatan dari konstitusi ya. Jadi kalau dilihat banyak pandangan yang berbeda yang mengatur mengenai apa materi muatan atau isi dari konstitusi. Tapi secara umum, konstitusi itu atau materi muatan dari konstitusi itu mencangkup 3 hal di depan ini ya. Yang pertama itu pasti mengatur mengenai adanya perlindungan terhadap betul hak asasi manusia. Kalau kita lihat di konstitusi Indonesia ada nggak mengatur mengenai hak asasi manusia? Ada, betul ya. Bahkan dia diatur secara khusus dalam bab tersendiri dari ketentuan pasal 28A sampai 28J ya, betul ya. Nah, itu materi muatan yang pertama atau isi dari konstitusi yang pertama. Harus ada jaminan atau perlindungan terhadap hak asasi
manusia. Kemudian yang kedua, itu isi konstitusi atau materi muatan dari konstitusi adalah mengatur mengenai susunan ketatanegaraan. Ya, jadi konstitusi di setiap negara pada umumnya berisi perlindungan terhadap HAM, kemudian berisi susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, kemudian yang terakhir tadi sudah dijawab ya, mengatur tugas dan wewenang ketatanegaraan, termasuk tadi yang dijawab oleh rekan saudara berkenaan dengan tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Ya, jadi pertemuan hari ini kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan sumber-sumber hukum tata negara. Salah satu contohnya kita sudah melihat mengenai konstitusi. Ya, kemudian kita akan lanjut berdiskusi mengenai konstitusi di Indonesia gitu ya, dan kita akan coba bandingkan dengan konstitusi di negara-negara lain. Jadi tadi kita sudah melihat apa itu konstitusi, sekarang kita akan coba berdiskusi ya berkenaan dengan konstitusi kita, dan kita akan coba bandingkan dengan konstitusi negara lain. Kita akan coba lihat bentuknya ya, tadi kita melihat konstitusi dari segi isinya. Sekarang kita akan mencoba melihat konstitusi dari bentuknya, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis ya. Kita akan coba diskusikan. Oke, silahkan nanti dibentuk kelompok ya, 3 orang. Nanti kita akan berdiskusi bersama terkait dengan mana yang lebih efektif, yang tertulis atau yang tidak tertulis. Kemudian ada nggak negara yang tidak punya konstitusi? Ya, oke, silahkan untuk membentuk kelompoknya. Oke, kita mulai diskusi untuk hari ini ya, berkenaan dengan konstitusi. Sudah diberikan topik untuk didiskusikan, yaitu berkenaan dengan konstitusi, mana yang lebih efektif, yang tertulis atau tidak tertulis, dan apakah ada negara yang tidak punya konstitusi ya. Oke, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya dari 4 kelompok di ruangan ini? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Yogi. Menurut kelompok kami ada juga beberapa negara yang tidak memiliki konstitusi, contohnya seperti Inggris dan Kanada. Oke, untuk kelompok 1 pendapatnya bahwa ada negara yang tidak punya konstitusi. Ada yang punya pendapat berbeda? Oke, silahkan. Ya, kelompok 2 ya. Kenalkan, nama saya Baskara. Menurut pendapat kelompok kami, semua negara memiliki konstitusi, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Yang membedakan hanya bentuknya saja. Oke, semua negara punya konstitusi ya. Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang membedakan hanya bentuknya saja. Jadi Inggris dan Kanada punya konstitusi ya, menurut kelompok 2 ya. Punya konstitusi. Oke. Jawabannya cukup berbeda ya. Nanti kita akan di akhir kita akan bahas bersama ya. Oke, kemudian yang mana lebih efektif? Yang konstitusi tertulis atau konstitusi yang tidak tertulis? Silahkan. Oke, kelompok 3, silahkan. Mungkin Bu, dari kelompok kami, untuk konstitusi yang paling efektif itu adalah konstitusi yang tertulis. Contohnya seperti Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945. Oke, yang lebih efektif yang tertulis. Oke, silahkan. Izin menambahkan Ibu, konstitusi tertulis juga memberikan kepastian hukum, kejelasan serta kemudahan akses informasi bagi warga negara Indonesia. Oke, kelebihan dari konstitusi yang tertulis adalah memberikan kepastian hukum ya. Itu pendapat dari kelompok 3. Oke, silahkan kelompok 4. Hasil dari pendapat kami bertiga, menurut kami konstitusi tertulis dan tidak tertulis susah untuk ditentukan efektivitasnya karena setiap negara memiliki penerapannya masing-masing. Oke, bagus sekali ya. Ada pendapat yang berbeda dari 4 kelompok yang berbeda berkenaan dengan mana yang lebih efektif, yang tertulis atau tidak tertulis ya. Jadi topik diskusi hari ini sangat menarik. Kalau kita lihat dari segi bentuknya ternyata benar ya, pendapat kelompok 2 ya. Konstitusi itu ada yang bentuknya tertulis dan ada yang bentuknya tidak tertulis. Jadi semua negara punya konstitusi, hanya bentuknya saja yang berbeda-beda ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui yang mana lebih efektif, apakah yang tertulis atau yang tidak tertulis? Ternyata sulit juga ya kalau kita bandingkan Indonesia, Jerman, Korea Selatan, semua konstitusinya tertulis. Apakah Indonesia lebih baik daripada Inggris yang tidak punya konstitusi yang tertulis? Belum tentu juga ya. Jadi sekarang pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai apa itu konstitusi, apa isi dari konstitusi ya sebagai salah satu sumber hukum tata negara. Kemudian kita juga sudah membahas bentuk dari konstitusi ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan topik materi yang berbeda. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini ya. Dan saudara juga sudah memaparkan pendapat yang berbeda-beda. Yang mana kalau kita tarik kesimpulan dari diskusi hari ini, memang pendapat kelompok 2 tadi benar ya, bahwa semua negara punya
konstitusi. Hanya bentuknya saja yang berbeda-beda ya. Jadi kita sudah melihat kemudian efektivitasnya bagaimana caranya menentukan yang mana lebih baik, yang tertulis atau tidak tertulis. Ternyata sulit ya. Misalkan kalau kita bandingkan Indonesia, Jerman, Korea Selatan, dia bentuk konstitusinya tertulis ya. Inggris bentuk konstitusinya tidak tertulis. Apakah Indonesia lebih baik daripada Inggris? Susah untuk mengukur ya. Jadi hari ini kita sudah berdiskusi dan saudara juga sudah paham ya. Apa itu sumber hukum tata negara? Salah satunya adalah konstitusi. Kemudian kita juga sudah membahas apa isi atau materi muatan dari konstitusi dan kita sudah berdiskusi terkait dengan bentuk dari konstitusi. Ternyata ada konstitusi yang bentuknya tertulis dan ada yang bentuknya tidak tertulis. Ya, terima kasih banyak untuk hari ini. Jadi kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya di minggu depan ya, akan membahas topik yang berbeda. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Demikianlah video ini dibuat sebagai salah satu syarat Serdos Gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025 yang merupakan bagian dari penyusunan dokumen persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Terima kasih banyak.